Oke, dalam mata kuliah ini kita akan mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan praktek profesional dan pilihan-pilihan karir untuk insinyur teknik elektro, di mana pada materi kuliah ini meliputi sejarah teknik elektro, kemudian haki, tanggung jawab etika untuk insinyur, kemudian gelar dan sekolah di universitas. Kemudian kita lanjutkan dengan presentasi teknik karir untuk insinyur teknik elektro dan entrepreneurship. Kemudian sistem penilaiannya yaitu absen itu 20%, tugas 50%, UTS 15%, dan UAS 15%. Oke, manfaat dari topik haki yaitu kita akan memperoleh knowledge tentang kekayaan intelektual yang sudah terdokumentasi di Intellectual Property Digital Library yang kita bisa akses di website www.dkip.go.id. Kemudian apa yang dimaksud dengan IPDL? Jadi IPDL itu berisi database informasi haki, yaitu informasi tentang permohonan paten, merek, desain industri, dan hak cipta yang telah terdaftar di Indonesia, di mana fungsinya adalah sebagai penelusuran publikasi atau informasi haki yang merupakan publikasi yang telah diputuskan, diberi hak tentang status permohonan yang dilakukan melalui internet. Kemudian siapa pengguna IPDL? Yang pertama adalah pemohon atau yang ingin mengajukan haki. Kemudian yang kedua, konsultan sebagai database jika ada pemohon yang meminta jasanya. Kemudian yang ketiga, para peneliti, dan yang keempat adalah pihak lain yang berkepentingan. Kemudian ada beberapa tujuan dari penelusuran IPDL, yaitu sebagai prior art check, yaitu sebagai dasar jika kita ingin melakukan permohonan paten, maka kita perlu mengetahui paten-paten yang telah terdaftar. Kemudian bisa dipakai untuk pembanding sebelum mengajukan permohonan. Kemudian bisa juga dipakai untuk pembanding sebelum memeriksa substansi yang diajukan sama atau tidak dengan paten-paten yang sudah diajukan oleh orang lain. Kemudian menginformasikan status permohonan yang sedang diajukan. Kemudian tujuan yang lain adalah informasi tentang perubahan pemilik dari haki yang terdaftar. Dan yang terakhir adalah sebagai informasi adanya keberatan permohonan pendaftaran di bidang haki. Ini beberapa informasi yang tersedia di IPDL, yaitu haki tentang paten dan paten sederhana, kemudian merek, kemudian desain industri dan hak cipta. Kemudian informasi lain yang terkait dengan haki yang diizinkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini merupakan jumlah permohonan paten dari tahun 2000 sampai 2008, di mana peningkatannya tidak terlalu
signifikan dibandingkan pengajuan paten dari luar negeri. Ya, ini sekilas tentang mata kuliah profesional ISO yang akan kita pelajari selama 1 semester. Dan sebagai bahan pustaka ada informasi penelusuran paten dan juga bisa kita download di website www.dgip.go.id. Oke, terima kasih atas perhatiannya.